kita dengarkan, kita ikuti sambutan oleh Rektor Universitas Islam Malang yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Mashkuri Bakri MSI. Kepada beliau dengan segala hormat disilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, ala nikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para habaib, para masayih, para kiai, para bunyai, wabil khusus Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi radhiyallahu an beserta keluarga dan dzurriyyahnya. Saya sebut langsung beliau Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi karena beliau saat ini masih ada di tengah-tengah kita. Ruhnya masih bersama dengan kita. Yang mulia Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi beserta seluruh keluarga dan dzurriyyah, putra-putri atau putra beliau pada hari ini telah hadir, yaitu Gus Faik dan Gus Kevin yang ada di depan kita. Kelihatan tampan-tampan. Ini adalah bagian dari doa dari Hadratus Syekh, bukan sekedar tampan wajahnya, tapi insya Allah juga tampan hatinya. Insya Allah demikian. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Jamaah Al-Hikmat Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Uripan. Beliaunya ini sungguh lincah, populis, rendah hati, tidak mengenal waktu, jam berapapun WA. Itu beliau, karena begitu dekat dengan Al-Khidmah. Luar biasa untuk beliau. Mudah-mudahan sehat ya Uripan. Yang saya muliakan pula Ketua Al-Hikmah wilayah Jawa Timur Al-Mukarram Kiai Jamaluddin. Kelihatan wajahnya juga berseri-seri. Pokoknya saya melihat jamaah Al-Hikmah ini wajahnya selalu berseri-seri, karena dekat dengan Allah dan dekat pada Rasulullah Muhammad SAW. Seluruh jajaran pengurus wilayah Jamaah Al-Hikmah, Thariqah Qadiriyah, Wanaksabandiyah, Utsmaniyah, seluruh juga pembina. Ini banyak yang hadir pembina-pembinanya, diantaranya Profesor Mas'ud Said MMPSD yang tadi telah memberikan sambutan. Juga ada Kiai Haji Mujab, di sebelahnya Gus Faik. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para habaib dan para pembina-pembina yang ada di Majelis Al-Khidmah yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang kita muliakan bersama Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo,
yang insya Allah beliau nanti akan memberikan mauidhah dalam kesempatan ini. Sekaligus beliau juga sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan Universitas Islam Malang. Yang saya muliakan Sekretaris Dewan Pembina Yayasan Al-Mukarram Dr. Haji Mukhtar Datta MPD yang selalu mendampingi kami, selalu membimbing kami, selalu mengayomi kami. Seluruh jajaran yayasan, baik pengawas maupun pengurus, para wakil rektor, para dekan, pimpinan pasca sarjana, seluruh pimpinan di lingkungan Universitas Islam Malang, dan tak lupa seluruh jamaah, Majelis Al-Khidmah, dan mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Malang, ya insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Majelis Al-Khidmah hadir kembali di Universitas Islam Malang, di mana ketika pertama kali Majelis Al-Khidmah ini datang di kampus Unisma kira-kira di tahun 2009. Hadir Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Beliau dalam keadaan sakit, tetapi beliau begitu cintanya kepada Universitas Islam Malang. Dan pada saat itu masih di bawah tenda, tidak di ruang yang semegah ini, tapi beliau hadir dengan meneteskan air mata. Beliau berdoa untuk Universitas Islam Malang agar Universitas Islam Malang semakin besar dan diminati oleh masyarakat bukan hanya Indonesia tapi masyarakat dunia. Di tahun 2009 mahasiswa Unisma kira-kira baru sekitar 4.000-an. Tapi alhamdulillah hadirnya Majelis Al-Khidmah diantaranya di kampus Unisma yang kita selenggarakan tiap tahun, yang mensupport doa-doanya, mensupport spiritnya, mensupport motivasinya kepada Universitas Islam Malang. Saat ini mahasiswa Unisma sudah mencapai hampir 17.000. Ini berarti bahwa perkembangan Unisma bukan semata-mata dikembangkan dengan rasionalitas dan intelektualitas, tapi jaya dan perkembangannya Unisma adalah diantaranya dibangun dengan spiritualitas yang kokoh. Doa-doa para masyayikh, doa-doa para habaib, doa-doa para kiai, doa-doa dari majelis taklim, majelis dzikir, majelis maulid menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Lebih-lebih Universitas Islam Malang selalu dekat dengan sholawat. Setiap hari kita tidak lepas dengan membaca sholawat Nuril Anwar. Unisma setiap hari tidak lepas dengan Al-Quran. Karena para pimpinan, para dosen, para karyawan hadir di kampus Unisma. Yang dibaca pertama kali adalah Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan bahwa spiritualitas begitu penting. Maka kehadiran Majelis Al-Khidmah pada kesempatan ini yang sudah sekian kali, mudah-mudahan Majelis Al-Khidmah ini terus setiap tahun bisa hadir di kampus Universitas Islam Malang hingga yaumul qiyamah, sembari membersamai jayanya kampus Universitas Islam Malang, bukan hanya pada tingkat nasional tapi pada tingkat internasional. Ini menjadi dambaan kita semuanya. Kita memiliki jejaring dengan 37 negara. Mahasiswa luar negeri tadi disampaikan oleh Prof. Mas'ud hampir 1.000. Ini menunjukkan bahwa Unisma bukan hanya diminati oleh masyarakat Indonesia, tapi sudah masyarakat dunia. Dan itu salah satunya adalah doa-doa dari para masyayikh, doa-doa dari majelis dzikir, majelis Al-Khidmah seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ma'asyiral muslimin,
yang saya muliakan, ketika kita ingin mencapai satu kebahagiaan, ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Imamul Ghazali. La wusula ila sa'adah illa bil ilmi wal ibadah. Tidak seorang pun akan bahagia kecuali dengan ilmu dan ibadah. Ilmu menjadi instrumen utama di dalam membangun budaya dan peradaban. Ilmu menjadi instrumen utama di dalam mengarahkan sikap dan perilaku. Ilmu menjadi tumpuan di dalam membimbing kita. Ilmu. Likulli syai'in thariqun wa thariqul jannah al-ilmu. Segala sesuatu ada jalannya dan jalan masuk surga adalah ilmu. Tapi apa kata Imam Ghazali? Fannasu kulluhum halkai illal alimun. Semua manusia akan celaka kecuali orang yang berilmu. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Maka saya juga berdoa putra-putrinya Majelis Al-Khidmah ini kami juga doakan mudah-mudahan putra-putrinya dapat menuntut ilmu yang setinggi-tingginya. Lebih-lebih kami juga siap untuk menampung putra-putri dari orang tua Majelis Al-Khidmah ini. Pokoknya kalau sudah ingin kuliah di Unisma pasti dapat keringanan lah. Ini putra-putri dari Majelis Al-Hikmah pasti. Karena apa? Kita menjunjung ilmu. Kita ingin meneruskan perjuangan Hadratus Syekh yang beliau begitu dekat dengan orang-orang yang berilmu. Beliau begitu menghargai orang-orang yang berilmu. Beliau begitu menghargai para habaib, para kiai, akademisi. Beliau sangat menghargai sekali. Itu Hadratus Syekh. Luar biasa. Kata Imam Ghazali itu masih dilanjutkan. Wal alimuna kulluhum halkai illal amilun. Orang yang berilmu sekalipun akan celaka di dalam hidupnya tanpa dia mengamalkan ilmunya. Maka hati-hati. Kita ini seringkali mungkin berbicara yang baik-baik. Tapi seringkali pula kita tidak bisa mengamalkan yang baik-baik itu. Kabura maktan indallah antakulu malatab alun. Sungguh naif. Maka di sini dibutuhkan membangun hati, membersihkan hati, mensucikan hati supaya apa? Kita selalu zikrullah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena majelis ini bukan sekedar majelis zikir, bukan sekedar membaca Al-Quran, membaca tasbih, membaca kalimat tahmid, membaca tahlil, istighfar, tetapi juga majelis maulid. Tadi dibacakan oleh Gus Faik, Gus Kevin adalah sholawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Luar biasa. Majelis zikir, majelis maulid. Tapi juga majelis taklim. Membangun perspektif, membangun pemikiran. Tapi terus terang, kalau tadi saya katakan, wal amiluna kulluhum halkai illal mukhlisun. Orang yang mengamalkan ilmu saja enggak cukup. Dan dia pun akan celaka. Wal amiluna kulluhum halkai illal mukhlisun. Orang yang mengamalkan ilmunya itu harus didasari dengan rasa ikhlas. Insya Allah jamaah Majelis Al-Khidmah ini adalah orang-orang yang ikhlas. Hadir di sini tanpa dikerahkan. Hadir di sini tanpa diberikan transport. Hadir di sini tidak kemudian dipaksa. Tapi karena muncul dari hati yang ikhlas, insya Allah berkah.
Apa tandanya berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam hidup kita. Ziyadatul nikmah, bertambahnya kenikmatan dalam hidup kita. Dan ziyadatul sa'adah, bertambahnya kebahagiaan dalam hidup kita. Tapi apa tandanya orang yang ikhlas itu? Wal mukhlisuna ala khotorin azim. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang hatinya ini selalu bertanya, amal saya tadi itu diterima oleh Allah atau tidak ya? Sambil muhasabah, sambil introspeksi diri. Ya Allah, sepertinya tadi saya itu ada bintik-bintik yang takabur. Naudzubillah min dalik. Ala khatarin azim. Satu kegelisahan. Masofa an jamil afat. Sesuatu yang bersih dari berbagai macam kotoran. Itulah sesungguhnya orang yang ikhlas itu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mukhlis. Sehingga Majelis Al-Hikmah akan terus berkembang. Bukan hanya pada tingkat nasional, insya Allah pada tingkat internasional. Karena apa? Membangun spirit kehidupan yang lebih bermakna. Bukan semacam-macam zikrullah, tapi juga ada majelis taklim, ada majelis maulidnya. Dan disinilah satu komunitas yang membangun satu tatanan kehidupan. Tanpa ada majelis-majelis yang seperti ini, Indonesia kira-kira selalu panas. Tapi dengan majelis yang seperti ini, Indonesia bisa teduh. Kita tidak ingin seperti negara-negara di Timur Tengah yang sedang bergejolak. Kita tidak ingin seperti negara-negara di Eropa yang sedang bergejolak. Tapi Indonesia insya Allah akan teduh hingga yaumul kiamah. Demikian selaku pimpinan Universitas Islam Malang, apabila ada suatu hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan para hadirin, lebih-lebih pada pengurus, baik di tingkat pusat, di tingkat wilayah, maupun di tingkat daerah, ada suatu hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus kami sampaikan, jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan amal ibadah kita, langkah kita menuju ke tempat ini, dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan saya juga mohon doa, Unisma semakin dirahmati oleh Allah, semakin diberkahi oleh Allah, semakin maju, semakin jaya, demi menegakkan syiar Islam sebagai rahmatan lil alamin. Demikian, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.